Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Nanjar ingin memberikan informasi atau sharing tentang hal-hal perizinan tentang bagaimana cara mendirikan perumahan atau sebelum perumahan itu terbentuk itu apa aja yang harus diurus. Yang kemarin kan istilahnya kita sudah tahu tata letak syarat-syarat perumahan itu bagaimana saja. Nah, untuk sekarang itu tentang perizinannya. Yang pertama ada di izin lingkungan setempat. Kita itu harus punya izin ya lingkungan setempat, bukan hanya sekedar syarat wajib harus dipenuhi pengembang sebelum membangun rumah. Lebih dari itu, surat ini memiliki tujuan sosial agar pemilik rumah atau pengembang kulonguwun dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Selain itu, tidak ada patokan besar biaya perlu dibayarkan, hanya sesuai dengan kebijakan dan keikhlasan masing-masing. Pada dasarnya, surat izin lingkungan setempat ini bisa didapatkan dengan memperbanyak silaturahmi dengan tetangga sekitar. Yang kedua itu keterangan rencana umum tata ruang atau RUTR ya. Rencana umum tata ruang RUTR terbagi menjadi beberapa kategori dari mulai skala kabupaten, kota, provinsi hingga nasional. Nah, secara umum muatan rencana tata ruang meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Pada praktiknya, surat ini juga berhubungan erat dengan lainnya, yaitu rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di suatu daerah. Nah, untuk yang ketiga ada izin pemanfaatan lahan atau izin pengeringan lahan. Biasanya izin pengeringan lahan itu ada di sawah basah atau LSD ya, lahan sawah dilindungi. Bisa dipakai itu setelah dikeringkan selama 4 tahun atau 5 tahunan. Izin pemanfaatan lahan atau disebut juga izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah salah satu jenis izin perumahan yang termasuk dalam izin pemanfaatan ruang. Nah, kepemilikan surat izin ini perumahan ini kelak menjadi dasar terbitnya izin mendirikan bangunan ataupun izin usaha. Namun tak perlu dikhawatirkan karena izin lahan terbit selama lokasi dimaksud digunakan sesuai dengan fungsi aturan yang ada. Yang keempat itu izin prinsip. Izin prinsip yaitu adalah perizinan usaha yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Setiap investor atau perusahaan pengembang properti yang akan berinvestasi atau memulai usaha di Indonesia harus memiliki surat ini. Nah, jangan lupa juga surat tersebut jika kamu ingin jadi pengembang properti ya. Nah, untuk yang kelima itu ada izin lokasi. Izin lokasi adalah jenis surat perumahan yang diberikan kepada perusahaan untuk memanfaatkan lahan atau usaha. Izin lokasi juga berlaku sebagai izin pemindahan hak serta izin penggunaan tanah di lahan tersebut untuk keperluan usaha serta kegiatan lainnya. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, izin lokasi harus langsung diurus setelah perusahaan mendapat nomor induk berusaha atau NIB. Yang keenam itu izin dari Badan Lingkungan Hidup atau BLH atau analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL ya. Analisis dampak lingkungan AMDAL adalah kajian dampak suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan sekitarnya. Sementara itu, izin dari Badan Lingkungan Hidup akan diberikan kepada daerah berdasarkan hasil evaluasi dokumen lingkungan hidup tersendiri. Nah, oleh karena itu, bila mendapatkan surat izin perumahan ini, yang pertama harus dilakukan adalah menyusun dokumen lingkungan hidup atau DLH. Izin dampak lalu lintas yang ketujuh ya. Analisis dampak lalu lintas atau disebut andalin adalah kajian atas dampak lalu lintas yang ditimbulkan dari suatu usaha atau ketentuan tertentu. Dokumen andalin akan berisikan perencana pengaturan lalu lintas yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh kegiatan usaha tersebut. Yang keempat itu pengesahan site plan, baru pengesahan site plan. Nah, istilahnya ada pra site plan, sebelum ini ada pengesahan site plan. Nah, surat
Izin pengesahan site plan utamanya hadir untuk proyek dengan luas lahan sampai 50 hektar sesuai bukti kepemilikan lahan ya. Suatu surat ini pun mengatur bahwa ukuran luas lahannya tidak boleh melebihi luas lahan yang tertera dalam izin pemanfaatan ruang atau izin lokasi. Karena proses perizinan lewat dinas pemerintahan terkait, maka surat izin pengesahan site plan akan disahkan kepada dinas terkait, biasanya PUTR. Nah, yang ke-9 itu terakhir itu izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, jadi sebelum membangun itu harus ada izinnya juga ya, sebelum bangunan jadi. Setelah sekian tadi 8 persyaratan itu, IMB juga harus yang sangat penting juga selain ke-8 izin itu ya. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 PRT M tahun 2007 untuk mengajukan IMB harus terlebih dahulu mengajukan AMDAL. Jadi segala yang tadi itu 8 itu harus diajukan dulu baru bisa IMB. Nah, seperti itu. Terima kasih. Saya Rizky Ginanjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.